Nama saya Riri Nur Alfiani. Saya mahasiswa semester 5 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMAN 13 Kabupaten Tangerang. Saya Imanuddin. Jabatan saya di sini adalah asisten kurikulum. Proses pembelajaran di sini tahun 2011 itu kita menggunakan dua sesi. Jadi ada sesi pagi dan sesi siang. Nah, setelah diberlakukan kurikulum 2013, akhirnya kita mulai pembelajaran satu sesi dari jam 7.00 sampai jam 15. Jadi istirahatnya 2 kali, pukul 10 dengan pukul 12. Terkait karakteristik sekolah di sini, sekolah SMAN 13 Kabupaten Tangerang ini adanya pada tahun berapa gitu Pak, berdirinya? Nah, awal mulanya itu berdiri tahun 2004. Fasilitas apa saja sih Pak yang tersedia di sekolah ini? Untuk ruang belajar ada 34, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang BP di sini, ruang guru, ada ruang laboratorium biologi, kimia dengan fisika masih menyatu, kemudian ruang dan komputer, kemudian musola, gudang, perpustakaan, kantin juga ada, UKS ada, ruang OSIS ada. Nah, yang sebelah sini ruang aula. Untuk peraturan sekolah ini tuh seperti apa ya Pak? Peraturan untuk siswa saya kira umum ya, maksudnya pasti semua sekolah menerapkan peraturan yang sama. Siswa tidak boleh terlambat, siswa tidak boleh membolos, merokok, melakukan asusila, pokoknya hal-hal yang negatif lah selama mereka berada di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan ekstrakurikuler itu ada apa aja Pak di sini? Ada 13. Yang familiar mungkin futsal, hoki, paskibra. Sejauh ini Pak, prestasi terbaik yang pernah didapat oleh sekolah ini apa aja Pak? Nah, itu di bagian hoki, Oke. hoki, pramuka. Bahkan kita juga pernah ada siswa yang juara Olimpiade Sains sampai ke tingkat nasional ada. Itu mata pelajaran kimia. Pak, bagaimana sih cara kepala sekolah melakukan penilaian terhadap kinerja guru? Seperti sih. Pertama, kepala sekolah menugaskan kepada wakilnya bidang kurikulum untuk perangkat pembelajaran. Kemudian kurikulum mengumpulkan semua administrasi, setelah dicek oleh kurikulum diserahkan ke kepala sekolah untuk ditandatangani. Setelah selesai, kepala sekolah mensupervisi guru-guru dalam melakukan proses pembelajaran. Itu setiap tahun dilakukan. Untuk kegiatan-kegiatan, pasti di sini kegiatannya positif semua ya, dari belajar mengajarnya. Mungkin selain dari belajar dan mengajarnya, kegiatan positif apalagi yang diterapkan di sekolah ini Pak? Tadarus, yasinan lah, yasinan. Jungsu juga Pak ya? Iya. Jadi kita sengaja memberikan waktu 1 jam pertama pada hari Jumat itu tadarus bersama yasinan.
di lapangan semuanya kumpul. Oh semuanya Pak. Semuanya kumpul sebelum masuk kelas, semuanya di lapangan, guru-guru di depan, siswa putra di sebelah kanan, putri di sebelah kiri. Kemudian kegiatan positif lainnya, kita itu hanya melakukan upacara 1 bulan itu 2 kali, yang harusnya 4 kali. Lalu 2 pekannya ngapain? 2 pekannya itu adalah kita melatih siswa untuk melakukan kegiatan public speaking. Jadi MC-nya dari siswa, yang ngajinya dari siswa, yang ngisi acara juga dari siswa. Gitu. Jadi selama seminggu gitu. Saya bekerja bersama 2 orang rekan saya. Di situ ada Ibu Eni Melina dan Ibu Eva Luciana Dewi yang bertugas untuk mengampu kelas 12. Saya di kelas 12, Bu Rina di kelas 11 dan Ibu Eva di kelas 10. Sampai sekarang itu sudah ya menangani berbagai masalah yang terjadi di sekolah ini, dari masalah-masalah yang ringan mungkin sampai masalah-masalah yang sebenarnya kadarnya kita bisa agak berat. Masalah yang ringan itu kalau hanya bolos, perkelahian itu biasa, tapi kalau sudah sampai pada masalah narkoba, tawuran yang paling berat itu narkoba, kemudian akhirnya harus keluar karena MBA, merit because accident, itu ada. Tapi ya semuanya sebagai guru BK kita tetap harus menyelesaikan masalah. Layanan yang Bapak berikan kepada siswa itu yang efektif itu Pak, layanan apa? Seperti beberapa hal yang secara teori juga kita dapatkan, kita harus memberikan layanan di bidang bimbingan pribadi, bimbingan belajar, bimbingan sosial, dan juga bimbingan karir. Nah, untuk bimbingan pribadi di masa sekarang anak-anak lebih dekat dengan media sosial, dengan WA, japri WA, atau mungkin dengan kalau kemarin saya bikin Google Classroom, cuma memang kalau BK itu kan kadang-kadang lebih sifatnya yang disampaikan itu lebih ke pribadi, ya makanya ya sudah akhirnya kembali ke yang lebih mudah lagi, WA saja kita layani setiap anak. Kalau bimbingan belajar secara teknik mungkin lebih banyak ke guru bidang studi ya. Kalau kita bimbingan pribadi sama karir. Karir itu untuk anak kelas 12. Kelas 12 itu dari sekarang pun sudah mulai japri WA ke saya tentang persiapan senam PTN. Lebih banyak memang itu ya, bimbingan pribadi. Selebihnya mungkin ya ada pribadi sama karir, sosial. Baik Pak, biasanya kasus apa saja sih Pak yang biasa ditemui di sekolah ini? Kasus-kasusnya ya beberapa kasus ini anak-anak yang mungkin kasus-kasus yang mungkin kalau secara moral itu agak menyimpang, itu saat razia HP, saat apa terbongkar akhirnya beberapa anak. Ada lagi kasus-kasus yang kemarin belum lama ya, berantem yang mungkin karena cemburu, gara-garanya sebenarnya sepele, karena cewek yang dia suka itu dekat sama teman di OSIS-nya gitu. Nah dia bukan anak OSIS. Waktu itu melihat mungkin kebakar api cemburunya, suatu saat ada di luar sekolah di warung sana, langsung ditarik, dipukulin. Nah sebenarnya masalahnya sepele, tapi karena terjadi pemukulan, keluarga yang dipukulin tidak terima, melapor ke polisi. Nah akhirnya juga kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Dari sekian banyak kasus itu akhirnya untuk kita, nah untuk hal-hal yang sifatnya sudah mendekati atau bahkan kriminal sifatnya ya, ini juga kita selesaikan. Nah yang pernah saya alami itu ya yang kasus narkoba. Anak itu terciduk sebagai
pengguna. Pak, saya ingin bertanya Pak, untuk Ya. program BK apakah sering dilakukan setiap ajaran baru? Kalau program BK untuk tahun ajaran baru kita tetap sesuai dengan program kerja kita. Di awal selalu kita melaksanakan psikotes untuk peminatan. Ya, asesmennya kita untuk menempatkan anak itu saat PPDB anak sudah dinyatakan diterima dengan berbagai ketentuannya. Kalau sekarang karena memang zonasi, ya zonasinya, atau kalau kemarin ada zonasi, ada prestasi, afirmasi bagi tidak mampu. Kita jaring dari angket itu minat IPA IPS. Nanti selanjutnya kita laksanakan sesuai dengan program yang sudah kita siapkan. Kita bikin di awal tahun program BK, program semester dan program tahunan. Itu tinggal ya kita evaluasi kalau sudah selesai. Selama Bapak menjadi guru BK dan menjalankan program, apa aja sih Pak kendala-kendalanya? Ya memang selalu saja ya ada kendala. Kendalanya itu ada sedikit sebenarnya tentang kompetensi yang kadang-kadang kita miliki saat seperti PDSS itu kan luar biasa capeknya ya. Apalagi harus kita saya sering meminta bantuan guru-guru IT. Saat input data khawatir untuk tugas ini, karena kadang-kadang saya merasa usia saya yang sudah 50 lebih ini, kalau hal yang berhubungan IT kadang-kadang ya bingung gaptek. Perkenalkan, nama saya Tiara Yokaviani dari lulusan 2020. Saya di sini lulusan jurusan IPA. Selama kamu di sekolah ini, kamu ikut kegiatan apa aja? Kalau aku ikut organisasi Palang Merah Remaja, PMR. Pernah ikut kejuaraan-juaraan gitu nggak selama di sekolah? Belum sih. Keseruan apa saja yang ada di sekolah ini? Seru, punya banyak kenalan temen lingkungan kelas yang sifatnya beda-beda, jadi bisa nge-survive diri kita buat nyamain di posisi mereka. Maksudnya kayak adaptasi bareng banyak sifat kayak gitu kan. Di sini masih ada yang suka geng-gengan gitu nggak sih? Kalau di kelas aku pribadi mungkin awal-awal kayak gitu, kayak circle. Kalau sekarang sih udah lumayan akrab. Kalau masalah kayak bully-bulian gitu di sini? Sepengalaman aku di sini sih nggak ada ya. Terus menurut Ade kegiatan belajar mengajarnya mudah untuk dipahami atau mengasihkan atau seperti apa gitu pendapat? Kalau tipe orang kan beda-beda ya, tipe guru juga beda-beda. Kalau menurut saya kan ada guru yang gampang dicerna cara mengajarnya atau mungkin susah, karena sayanya pun menerimanya juga beda-beda dengan teman-teman saya. Mungkin kayak menurut saya guru A enak, buat kata teman saya guru A nggak enak, atau mungkin sebaliknya. Jadi mungkin lebih banyak seru sih. Terus untuk guru BK-nya sendiri menurut Ade bagaimana kinerjanya? Kalau kelas awal-awal kan belum terlalu deket ya. Kalau BK itu pasti kan di ujung-ujung kayak kelas 11 semester 2, kelas 12 semester 1 baru kita ketemu sama BK-nya langsung. Tapi menurut saya oke lah. Kesan Ade gitu untuk sekolah ini bagaimana gitu kan? Ade udah lulus tahun 2020 sekarang gitu kan. Jatuhnya Ade udah melanjutkan ke jenjang baik itu perkuliahan maupun bekerja gitu. Harapannya untuk sekolah ini ke depannya seperti apa gitu? Kesan pesan ya, kalau kesan saya sih yang mengesankan lah ya, karena kan dunia sama itu nggak bisa diulang, apalagi umur-umur remaja. Kalau pesannya semoga sekolah ini bisa mengembangkan murid-murid yang lebih baik lagi, terus lulusannya juga berkualitas, terus organisasi dan ekstrakurikuler yang lainnya juga berjalan dengan baik, didukung, dan guru-gurunya mungkin berinovasi untuk cara pengajarannya gimana, jadi biar makin seru.